Sama ini yang rame banget nih di media sosial. Ini juga ditanyain nih sebenarnya sama sesi TV Podcast 19. Mungkinkah Rismond dari awal memang sengaja disusupkan seperti kuda Troya? Ini bilang kalau misalkan kita feeling bestie nih. Hosinudinnya kan bilangnya pengkhianat. Mas Hosinudin kemarin bilangnya pengkhianat lah gitu. Tapi emang benar Bang Rismond itu adalah seorang pengkhianat seperti dibicarakan atau memang sudah disiapkan dari awal? Saya minta ke Mas Michael dulu sebagai bestie. Ya, sebagai bestie Bang Rismond. 15 Maret 2025, saya belum kenal Rismond. Saya belum kenal Rismond, tapi itulah pemicu kepergian kita semua ke UGM 15 April. Jadi sebulan sebelumnya, persis. 15 Maret, Rismond Sianipar pergi ke perpustakaan UGM dan ada seseorang yang baik katanya, penjaga perpustakaan yang menunjukkan skripsi Joko Widodo ke Rismond. Secara, kalau menurut saya sih itu ajaib. Ajaib, karena Pak Roy Suryo saja sudah berkali-kali datang ke situ. Mas Roy ini katanya ngapain sih nyari-nyari ijazah Jokowi. Nggak pernah dapat tuh. Nggak pernah dapat. Tapi Rismond 15 Maret sekali datang. Trut. Dan itu pakai ongkos dari Bali G ke Jakarta, Jakarta Bali G. Kalau ongkos pesawat sih sekali jalan 2 jutaan ya. Setahu saya harga sekarang segitu. Itu yang normal. Jadi 4 juta tuh bolak-balik. Kan bodoh kalau kita datang ke situ belum tahu dapat apa enggak, tapi sudah pesen tiket pulang balik. Nah, kalau dibilang penyusup, saya kasih clue-nya itu dulu. Apakah kalau dia bukan penyusup, dia bisa mendapatkan itu? Tapi hari itu saya berpikir, mungkin ini anugerah Tuhan untuk Indonesia, untuk membuka. Iya, termasuk juga waktu awal yang Mas Michael bilang bahwa mencari Mas Kasmujo, tapi tiba-tiba Bang Rismond ke warung dan itu ternyata itu warungnya Kasmujo. Dan itu ternyata warungnya Kasmujo. Oh, jadi banyak kebetulan yang dialami oleh Rismond doang gitu. Iya, kenapa? Apakah Rismond ini memang punya aura tertentu ya nggak? Dia punya anugerah tertentu. Bisa. Ilmu tertentu. Termasuk anugerah RJ. Atau dia memang penyusup. Tidak bilang secara, Mas Michael tidak bilang secara eksplisit itu penyusup, tapi ada keanehan-keanehan dari awal. Keanehan. Ada feeling-feeling ya. Feeling-feelingnya. Feeling bestie. Itulah. Feeling sebagai bestie. Kalau saya, investigasi yang saya lakukan, saya jujur aja, saya tidak melakukan itu sendiri. Banyak netizen, penonton-penonton Desentana, yang kebetulan tinggal di daerah itu, Bang, si ini itu di sini loh, saya datengin. Emang saya niat datengin. Lalu saya temuilah si penonton itu, di mana Bang yang Abang sebut, gini, dianterin. Nah, itu kan wajar. Agak kebetulan tapi wajar. Karena dari informan bahasanya ya. Informan. Yang kebetulan nonton dan melihat saya memang niat nyari ini gitu loh. Tapi kalau yang dilakukan Rismond ke UGM, itu kan institusi. Tiba-tiba ada penjaga perpus yang katanya baik hati nyerahkan ijazah skripsi. Dan disitulah dia buka, wah tidak ada tanda tangan penguji di foto. Wah tidak ada lembar pengesahan di foto. Kan itu yang membuka, makanya Dian Sandi Utama bilang kalian ribut-ribut ijazah Jokowi ini saya kasih aslinya. Yang itu. Nah itu kan beberapa hari sesudah 15 Maret Rismond dari UGM. Jadi kalau kita mau runut asal-usulnya ini, barulah setelah Dian Sandi itu, Pak Roy podcast di mana-mana menunjukkan hasil penelitiannya, dan TPUA alias Egy Sujana mengkoordinir sebuah perjalanan naik bis rame-rame kira-kira 100 orang kali ya, enggak deh, 50-an orang. 50-an orang dari Jakarta ke Jogja untuk ke UGM dan ke rumah Pak Jokowi di Solo. Disitulah baru muncul 15 April itu di UGM, saya dan Pak Roy, Bang Rismond dan Bu Tifa. 16 April yang di rumah Pak Jokowi saya nggak ikut. Karena saya nggak merasa itu ada di situ, ngapain saya ke situ. Kalau ke UGM saya pengen lihat. Kalau ke rumah Pak Jokowi ngapain. Saya nggak merasa perlu, tapi Pak Rizal Fadilah, Ibu Kurnia, dan Bang Rustam, DHL, Damai Hari Lubis yang sudah RJ, juga pergi ke situ, ke 16. Nah jadi terbentuklah 12 orang ini. 12 orang terlapor ini dari situ, dari 2 hari itu. Jadi itu, jadi seluruh cerita ijazah ini dimulai dari Rismond 15 Maret.
Berarti dia yang awalnya membuka fakta supaya pada tertarik tertarik dengan kasus ini, tiba-tiba dia sendiri yang keluar. Kalau kita sambungkan dengan penyusup atau sudah ditanam dari awal, mungkin nih, kan ada orang bilang kasus ini supaya namanya Pak Jokowi naik lagi. Katanya kan begitu. Ada yang menuduh seperti itu. Ya, berarti Rismon itulah agen pertamanya. Berarti supaya nama Pak Jokowi naik, dia carilah ke UGM. Sengaja isu ini dimunculkan sejak awal. Wah ini jadi plot twist. Plot twist ini. Kalau sinetron. Karena bulan Maret kita masih ngomongin kerusuhan apa loh itu. Iya. Bulan Maret itu masih saya ngomongin sama Pak Roy itu masih ngomongin kerusuhan dan segala macam. Tiba-tiba ijazah saya bilang. Apa urusannya ijazahnya Jokowi kita cari-cari? Ternyata Rismon yang nyari. Masuk jebakan Batman apa gimana nih? Itu loh. Dari kuasa hukum sendiri gimana soal dugaan-dugaan penyusup? Mas Hafsirudin keras banget tuh, Bang. Pengkhianat katanya begitu-begitu. Kalau Mas Sangaji sendiri nyebutnya Bang Rismon apa nih? Ya, mantan Bang Rismon kan sudah mendeklarasikan dirinya kan, bahwa dia bersedia dicap sebagai pengkhianat gitu. Jadi memang itu udah ini. Bang... Itu risiko yang harus dia bayar mahal. Dan risiko itu kan dia sudah mengatakan bahwa ya sudah saya terima risiko itu dan saya siap gitu. Terus juga ini kalau disebut penyusup apa enggak ya Bang Mai kan yang lebih paham gitu. Tapi intinya adalah pembelaan kami terhadap Bang Rismon itu kan berdasarkan hasil penelitian dia. Saya itu menjadi kuasa hukumnya Bang Rismon karena ada panggilan untuk membela hasil penelitian beliau. Itu aja. Nggak ada kepentingan yang lain. Produk dari Bang Rismonnya yang dibela sebenarnya. Iya, betul. Oke. Terus ini dan pembelaan saya juga nih. Gimana? Saya tidak akan tayangkan produknya Rismon di podcast saya kalau saya tidak merasa itu masuk akal. Karena dia bawa sesuatu dan masuk akal loh. Iya ya. Kalau Pak Roy kan itu face recognition. Face recognition nih fotonya di ijazah kayak begini, foto aslinya Jokowi kayak begini. Ternyata 20% atau berapa persen kecil lah. Nah lalu Bang Rismon bawa ternyata ini Times New Roman katanya. Ingat nggak? Ini Times New Roman nih di ijazah Jokowi. Nggak mungkin di tahun 1908 sekian itu sudah ada font Times New Roman yang diciptakan tahun 98 di Windows. Kan itu. Saya merasa itu masuk akal, saya tayangkan. Times New Roman sendiri baru ditemukan tahun 98 di Windows 98 setahu saya ya. 98 tiba-tiba. Berarti dulu fontnya itu kan di Microsoft Word kan katanya masih ketik. Iya, betul. Sampai sekarang di Apple juga nggak ada font itu kan. Coba pakai iPad atau iPhone nggak ada font itu. Adanya di Windows saja itu. Jadi kalau belum ada Windows, belum ada font itu. Masuk akal menurut saya. Oke.